Bahkan kan di tahun 80-an itu khususnya di Blok M itu menjadi inspirasi dari lagu Jalan-Jalan Sore itu. Ya itu karena dulu karena ada ngeceng-ngeceng itu ada fenomena di mana orang belum ada mall kan, belum ada kafe-kafe lah, belum kayak gitu. Jadi kita nongkrongnya yang mau anak-anak gedongannya, mau anak-anak yang dari ekonomi menengah gitu. Pokoknya kita mau punya mobil nggak punya mobil, pokoknya pada saat Sabtu atau Minggu kita nongkrong di pinggir situ di lintas Melawi yang dimana belum terlalu crowded, belum terlalu macet kayak sekarang, masih enak itu buat parkir, kemudian pada duduk di kap mobil gitu ya, terus kenceng-kencengan sound system speaker gitu ya, terus udah gitu mobil tuh diganti bannya, misalnya Bigfoot gitu, gede-gedean ban mobil atau diceperin sekalian gitu. Jadi pada ngeceng di situ, istilahnya ngeceng gitu, pada mejeng gitu. Nah, kira ya itu dulu kan nggak ada namanya kita makan di restoran itu jarang banget. Jadi ya terjadi itu kayak roti bakar Edi. Jadi kita ngeblend aja gitu dengan dulu ada bakso tenis, ada namanya somai es koteng ya. Jadi makanan-makanan PKL sebenarnya itu yang membuat jadi Jakarta itu maksudnya di selatan khususnya menjadi kuliner yang juga menarik untuk dikunjungi gitu, walaupun itu makanan-makanan kaki lima sebenarnya gitu, ayam berkah kayak gitu. Nah, yang restonya ada Bendi, ada apa itu yang lebih sedikit elit itu zaman itu ya. Jadi ya mungkin karena dulu belum ada mall-mall, belum ada kafe-kafe, belum zamannya itu, jadi kita yang muda-muda itu dengan keterbatasan keuangan anak-anak muda ya kita cuma misalnya nongkrong di situ. Makanya makannya minumnya juga dari yang pedang-pedang kaki lima gitu, tapi yang juga menjadi hit gitu sampai sekarang kayak roti bakar Edi contoh itu kan awalnya cuma dari gerobak. Dia jual roti bakar dari gerobak gitu, kemudian sampai sekarang bisa bertahan gitu. Berarti nongkrong ala dari Mas Denny sendiri di tahun itu seperti apa mungkin Mas? Biasanya gitu nongkrongnya juga ikut di situ. Jadi terjadilah jalan-jalan sore. Akhirnya waktu itu untuk pergelaran, Mas Guru bikin pergelaran judulnya Jak Jakarta yang harus menceritakan gimana kondisi Jakarta. Jadi konsepnya pertunjukannya itu kan semi drama musikal. Jadi ada cerita tentang Jakarta. Jadi Jakarta dengan polemiknya, dengan problem-problemnya. Nah, salah satunya ada yang namanya ngeceng, ada yang namanya jalan sore, dibikin lagunya di pergelaran itu ada koreografinya gitu, ada pertunjukannya lah gitu. Nah, itulah awalnya diciptakannya lagu Jalan-Jalan Sore oleh Mas Guru dan diproduksi oleh Musika, dan kebetulan saya yang nyanyi karena dulu juga cari penyanyi yang bisa nari siapa ya gitu. Ya udah kita coba untuk berkolaborasi, kita coba untuk bereksperimen untuk waktu itu konsepnya sebenarnya buat pertunjukan ya, bukan buat album. Jadi itu lagu untuk pergelaran. Jadi tadi dengan Musika sebagai produser, akhirnya lagunya ada ya, ditayangkan, kemudian jadi hits, jadi banyak yang suka. Dulu kan kita dari cuma ngandelin dari radio ya. Jadi kalau radio itu sering muter, artinya wah jalan nih lagu lo. Cuman bagaimana penjualannya belum tentu nih. Tapi alhamdulillah secara penjualan juga dulu bilangnya kaset ya. Penjualan juga bagus gitu. Jadi ya alhamdulillah jadi semuanya lah. Jadi lagunya hit, secara marketingnya juga bagus gitu, penjualannya bagus. Kemudian semuanya jadi ikut hit semua, jadi ya, lagunya, kemudian trennya pada saat itu, terus udah gitu fashionnya juga gitu dengan gaya dulu kan serba bright ya, jadi pakai kaos juga yang warna-warna terang gitu, terus celana robek-robek udah ada tuh jam dulu, atau dibilangnya ada satu style namanya celana baggy, kemudian pakai kaos oblong kayak gitu, terus kayak penari break dance lah gitu, break dancer gitu kan, pakai kepala, pakai kayak gitulah. Jadi memang di luarnya juga lagi tren gaya seperti itu kan. Kalau dunia itu kan memang masih trennya Amerika lah gitu, dan kebetulan kita juga pada saat itu hitsnya seperti itu, dan memang pusatnya di anak-anak Kebayoran yang melakukan aktivitas seperti itu memang anak-anak selatan, jadi itulah terjadinya lintas Melawi. Tapi kalau bicara soal karir, berarti dari lagu Jalan-Jalan Sore ini yang mengantarkan Mas Denny. Iya, tapi kan sebenarnya saya sebelum saya nyanyi itu kan saya koreografer, memang udah koreografer. Nah, jadi nyanyi itu juga, jadi banyak yang nanya itu album ya Den. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa itu sebenarnya bukan album. Jadi lagu itu sebenarnya lagu pergelaran yang kebetulan saya nyanyi, saya harus tampil. Ada suatu pergelaran, pertunjukan di mana segmen itu membutuhkan penyanyi yang bisa nari, bisa koreografi, dan dengan semua penari yang banyak. Jadi boleh dibilang ya saya ini kolosal lah dibikinnya gitu. Pakai mobil naik ke stage di Bali Sidang kan, show-nya kan CJ, Jeep segala macam itu naik ke panggung pada zaman itu kan wow gitu. Mobil bisa naik ke panggung, terus kita nari-nari di atas mobil kayak gitu. Nah, secara pergelarannya sukses. Nah, setelah itu misalnya dikasetkan gitu ya, dialbumkan, album Jak Jakarta itu album pergelaran dari karya Guru Soekarno Putra. Nah, produsernya atau distributornya itu adalah Musika Studio. Terus udah gitu ya mau nggak mau kan harus keluar di TV. Dulu kan cuma TVRI. Kita tayangnya di mana nih promonya dulu lewat Lagu Minggu, lewat Selekta Pop gitu. Terus ininya dulu yang bagian
klipnya itu ada namanya Bang Dejenawi gitu yang pegang salah satu program Seleta Pop. Nah, jadi kalau di situ misal bagus, jadi albumnya itu bisa diputar lagi. Nanti kita keluar lagi di Safari di mana. Jadi dulu andalan cuma TVRI. Nah, setiap minggu tuh keluar lagu itu, klip itu keluar yang dibuat sama TVRI karena memang belum boleh di swasta gitu. Jadi semua lewat TVRI lah. Yang kerja itu semua in-house TVRI. Nah, terus diputar nih. Nah, akhirnya itu booming. Akhirnya ya lu udah harus nyanyi juga ya sekarang ya sebagai penyanyi. Jadi lu udah nggak bisa menghindar bahwa lu udah dikira sebagai penyanyi tuh harus komit juga nih. Ya mau nggak mau ya udah. Kebetulan memang kita kan namanya saya ini kan ya kalau kita kan namanya teater itu kan di situ ada vokal, ada apa namanya koreografi gerak, kemudian ada ini juga kan apa namanya istilahnya tadi acting. Ya, jadi actingnya harus film India lah, acting bisa, kan aktornya gitu kan harus bisa acting, harus bisa nyanyi, harus bisa nari. Nah 3 unsur itu. Jadi sebenarnya sih bukan sesuatu yang baru, yang namanya lo orang panggung, orang teater tuh harus menguasai 3 itu. Jadi ya kita diharuskan nyanyi ya harus bisa, kita diharuskan nari ya harus bisa, ya dengan belajar. Kemudian diharuskan kita berakting, berteater ya kita juga harus bisa. Karena namanya konsep musikal atau drama musikal seperti itu. Nah, jadi semua apa ya mengalir aja, terkonsep tapi nggak pernah kepikiran akan booming. Nah itu rezeki sih, rezeki tiba-tiba wah meledak gitu ya, kasetnya meledak, lagunya hits, kemudian sampai sekarang orang ya ingat gitu. Identik dengan Lintas Melawai. Nah, itu aja. Berarti waktu itu sampai terjual berapa kaset? Lumayan sih, pada zaman itu kaset bisa 50.000 lebih udah bagus. 350.000 tuh bentuk kaset udah bagus, zaman kaset ya dulu belum CD. Dan akhirnya setelah itu kan jadi mengeluarkan banyak album lain lagi. Iya, setelah itu ada Putri Impian, setelah itu kan saya ke dangdut tuh gara-gara Sarmila tuh, gara-gara main Melodi Cinta, jadi sama Kamila Malik kan, ya udah gitu kalau Bang diajak ini aja, jadi udah pokoknya aku harus juga nyanyi dangdut gitu kan, ada sinetronnya kan booming di SCTV waktu itu. Nah jadi ya udah kayak gitu terus ya mengalir aja. Ya, gini sebenarnya kita nih orang industri, orang entertain, memang orang industri. Jadi kan yang namanya kita juga kerja di situ, karir di situ ya mau nggak mau ya sepanjang itu masih nggak jauh-jauh dari dunia entertain ya kita lakon ini. Gitu. Soal nanti laku apa tidak di pasar itu kan masalah rezeki ya kan, itu urusan di atas lah. Maksudnya kan kita sebagai pekerja seni kan siap ya. Saat ini lu jadi koreografer, oke. Saat ini lu acting ya, main sinetron. Kalau lu udah terima jobnya ya lu komit dong gitu. Mau apapun disebutnya, tapi kan sebenarnya masih sama. Acting, nyanyi, nari ya itu kan ya aku bilang tadi. Aktor itu ya harus bisa menguasai 3-3-nya. Dia harus acting, pada tidak harus koreografi, dia harus bisa gerak, dia harus bisa koreografi, nggak boleh kaku. Pada saat dia dibutuhkan harus nyanyi ya bisa nyanyi, jangan fales kayak gitu. Tapi kan untuk saat ini lebih banyak dikenal sebagai koreografer, iya, gitu. Apalagi semenjak kemarin Asian Games gitu kan, orang inget lagi gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, saya dikasih kepercayaan di usia yang sekian itu, di umur sekian ini untuk memegang suatu event yang cukup besar internasional, yaitu Asian Games. Jadi ya alhamdulillah gitu, dikasih kesempatan, dikasih untuk berkarya lagi di satu event yang sangat bergengsi, yang mewakili negara, apalagi itu ya ada satu apresiasi yang saya dapat, kebanggaan gitu, dikasih kepercayaan untuk event-event yang besar gitu, di luar yang komersil ya, event-event yang acara-acara yang biasa lah, yang show-show gitu, yang event-eventnya yang konser kayak, mau bentuknya gathering, mau bentuknya anniversary, mau bentuknya apalah acara-acara yang biasa. Namanya kita entertainment kan ada aja gitu kan, tawaran gitu. Nah, tapi sebagai koreografer itu ya saya memang nggak pernah lepas dari dulu sampai sekarang gitu. Cuman ya alhamdulillah sampai hari ini masih kepake gitu, masih ada yang nawarin gitu ya. Karena memang kalau koreografer itu kan dia sebisanya juga melengkapi dari semua suatu tanggung jawab bahwa di samping sebagai koreografer, kalau kamu bisa menjadi seorang konseptor kenapa enggak, atau sebagai art director atau seorang pengarah seni atau show director lah, itu kan juga suatu kesatuan ya. Jadi itu yang saya jalani sampai sekarang, yang saya nikmati sampai sekarang, ya mau koreografer, mau cuma konsepnya aja, atau sebagai show director, atau sebagai pengarah seni gitu, ya masih di panggung lah gitu. Cuma kalau nyanyinya memang udah lama saya nggak tampil. Memang gini, kita nyanyi itu kalau lagi nggak ada lagu yang hits, ada satu ntar deh, nggak ada sesuatu yang, kalau nyanyi biasa bisa di panggung nyanyi oke, tapi kan ada di mana kita harus ada album nih, karena kan penyanyi kan dari situ kan ngarepnya ada album dan hit nggak. Kalau hit ya asik nih, kalau nggak hit ya udah gitu. Tapi kan sebagai penyanyi ya tetap gitu ya. Tapi ya harus milih, nggak bisa juga kita semua berjalan bersamaan. Kayak saya ya nggak bisa juga. Kadang-kadang kayak waktu sinetron Sarmila itu
itu koreografinya saya terbengkalai. Artinya job saya sebagai koreografer itu terbengkalai karena syuting hampir bilang boleh dibilang itu kan setiap hari kalau syuting. Jadi saya nggak bisa terima itu, saya nggak bisa jalani. Jadi saya harus harus pilih gitu. Tapi ada satu kerinduan gitu. Aduh, gue mau sebenarnya kan gue juga seorang koreografer yang senang menciptakan gerak, menciptakan tarian gitu. Jadi ya aku juga nggak mau hilang sama sekali. Tapi juga pada saat lu udah terima job sebagai koreografer, udah terus nih, udah rutin nih, udah terima job sebagai koreografer, yang sinetronnya juga lu udah nggak bisa lagi yang aktif, jadi harus pilih. Jadi orang juga banyak, dan kok udah nggak tampil lagi di sinetron, ya gue harus pilih. Samping juga kan kayak gitu cocok-cocokan, artinya peran itu sesuai nggak gitu, atau waktunya ada nggak, kan harus komit, kan masalah waktu gitu. Jangan terima tapi nanti ya kan overlap atau overload kita bilang, lu nggak mampu tapi main terima. Nyanyi juga gitu, kalau nyanyi saya jujur lagi nggak ada lagu baru gitu, jadi ada satu, bukan males ya, ada satu yang kan kalau nyanyi itu kita harus ada adrenalin yang dimana nih gue lagi bawain lagu hit gue nih, atau lagi happening gitu kan, itu ada semangat gitu. Tapi kalau lagi nggak ada yang diciptakan, nggak ada yang istilahnya gitu, kalau lagi nggak ada kreasi baru tuh kita rasanya ntar dulu deh, nggak ada sesuatu yang baru sih yang mau ditampilin kayak gitu. Mungkin itu egonya seniman gitu ya, jadi kalau nggak ada sesuatu yang yang baru gitu yang bikin dia semangat, agak males memang, agak tetap kurang rindu gitu ya untuk kembali lagi. Tapi untung mungkin maksudnya gini, karena ada kerjaan lain. Kecuali kalau memang cuma dinyanyi, ya lu mau nggak mau harus konsisten. Lu harus ya kalau mau hidup dari situ, berkarya di situ, dan lu penghasilan dari situ kan lu harus nyanyi dong. Kalau nggak gimana kehidupan lu, penghasilan lu. Tapi ya artinya ya harus terus gitu berkarya, artinya menciptakan lagu, bikin album lagi gitu kan, minimum 2-3 tahun atau 5 tahun paling lama itu udah harus keluarin album lagi gitu. Nah, aku karena ada kerjaan lain jadi ya harus milih. Ya udah saat ini kembali lagi nih ke koreografi dulu. Tapi nanti mungkin ada gitu kalau ada lagu yang pas gitu, atau kayak main film atau sinetron juga gitu. Ya pasti gue nggak jadi muda lagi kan, jadi bapak misalnya, jadi bapaknya siapa misalnya gitu. Tapi kan juga harus pas waktunya gitu. Apalagi sekarang stripping. Stripping tuh nggak bisa kemana-mana. Stripping tuh susah, udah kepantek istilahnya. Jadi kita mau ngerjain yang lain, ini kan saya ada IO. Jadi kadang-kadang kita presentasi, ketemu klien itu kadang-kadang nggak bisa waktunya kalau syuting.